Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jawaban sudah saya terima melalui email dan sudah saya koreksi. Walaupun di sana sini masih ada yang harus diperbaiki. Untuk lebih jelasnya, terkait jawaban kalian kemarin, saya akan coba bahas untuk job sheet yang pertama ya. Job sheet yang pertama itu saya masukkan di folder, sebentar, di folder ini ya, recent, kemudian WFH 2020, sebentar, tugas rumah. Nah, ini tugas rumah yang pertama nih, ada penjelasannya. Oke. Ya, jadi untuk soal 1 ini kan kalau kita lihat pengguna pertama ini, sebut pengguna pertama, ini pengguna kedua, ini pengguna ketiga. Nah, kita harus mengisi IP address untuk pengguna ketiga. Nah, di sini semua terkoneksi dengan alat yang namanya switch. Jadi di sini ada kabel, ini media transmisinya. Nah, kemudian tentunya supaya ketiga ini saling terkoneksi, berarti IP-nya harus satu network ID dan satu kelas. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk IP address ini adalah, di sini saya sudah simpulkan, adalah B. Ya, kenapa B? Karena kalau Anda menggunakan yang A, itu sudah digunakan oleh komputer 3. Maksudnya IP yang ini nih. Nah, kalau Anda menggunakan C, ternyata sudah digunakan oleh pengguna pertama. Dan kalau Anda gunakan yang ini tidak bisa, karena ini merupakan IP untuk broadcast ID. Jadi tidak akan bisa digunakan. Jadi IP yang tidak bisa digunakan itu adalah IP yang disebut dengan network ID maupun di broadcast ID. Oke, itu penjelasan untuk yang soal nomor 1. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kan ini menggunakan kelas B ya, 172.16. Nah, karena ini terkoneksi dengan switch, maka paling tidak kelasnya harus sama atau network ID-nya harus sama, yaitu 172.16. Nah, berarti kita harus mengisi bagaimana IP address yang ada di komputer 2 dan yang ada di komputer 3. Ya, berarti paling tidak ini harus sama dulu nih, dua IP ini nih, dua oktet ini harus sama dulu. Ya, jadi penjelasannya adalah jawabannya A ya. Kenapa? Karena kalau B ini jelas tidak bisa, karena sudah digunakan oleh komputer 1. Jadi 254 ini sudah digunakan oleh komputer 1. Jadi tidak bisa digunakan. Artinya kombinasinya ini tidak akan bisa digunakan. Ya, kalau jawabannya C dan D, ya, C atau D, ini jelas tidak bisa karena tidak satu network ID. Perhatikan bahwa ini harus 172.16, tapi di sini 172.717. Apalagi ini juga tidak bisa karena 172.22. Jelas ini tidak bisa karena network ID-nya berbeda. Oke. Nah, untuk soal nomor 3, ini masih terkait dengan gambar yang di atas, bahwa printer ini dapat digunakan oleh semua orang yang masuk pada jaringan dengan catatan bahwa printernya harus di-share terlebih dahulu. Ya, di-share terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah penjelasannya. Nanti ini akan saya share ya di teman-teman semua. Nah, soal 4 dan 5 ini saya anulir atau saya tidak, ya Anda mau jawab ya tidak saya salahin, nggak jawab juga tidak saya salahin. Karena soalnya kurang lengkap
Ya, kenapa? Karena subnet masknya dan media transfernya tidak jelas atau tidak lengkap. Soal 5 pun demikian. Ini juga saya anulir nih karena subnet mask dan media transfernya tidak jelas atau tidak lengkap. Saya mohon maaf sebelumnya. Kemudian untuk tugas esai, IP address ini tentunya bisa diisi dengan IP berapapun ya. Ini kotaknya berubah semua nih. Nah, jadi IP-nya bisa diisi dengan sembarang kelas, bisa dengan kelas A, kelas B, atau kelas C. Yang penting aturan main network ID dan hostnya harus sama. Kemudian untuk gambar ini kebetulan nih penjelasan ini pada bergeser ya. Kalian nanti bisa lihat kembali ininya soalnya. Jadi ini pun sama dengan soal yang di nomor 6, bisa diisi dengan sembarang IP ya. Yang penting subnet mask dan network ID serta host ID-nya harus benar. Soal 8, ini ada sebuah smartphone yang terkoneksi dengan wireless, access point wireless. Ini disingkat router AP, router access point. Nah, karena PC ini terkoneksi ke access point, maka PC 1 akan mempunyai konfigurasi pasti sama dengan routernya, yaitu ini ini kebetulan kelas B ya. Ya, kelas B dengan subnet mask 256 dan berarti pada PC 1 dia akan memiliki gateway yang merujuk pada IP address dari access point-nya. Ini saya kasih warna kuning aja biar jelas ya. Saya kasih warna kuning seperti ini ya. Nah, ini harus merujuk ke sini. Nah, seperti itu. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi IP address ini tentunya harus mempunyai pola yang ada di router, sementara gateway-nya harus merujuk pada IP di routernya. Oke. Nah, soal 9 itu juga sama, bahwa beberapa device, ini saya singkat SP, ini maksudnya adalah smartphone. Itu juga nanti gateway yang ada tentu merujuk pada router access point yang terkoneksi atau yang terhubung. Ini kita lihat bahwa 120, 23, 47 ini adalah merujuk pada yang ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini juga nih. Nah ya. Jadi artinya gateway yang terkoneksi pada sebuah router access point tentunya gateway yang masuk pada smartphone 1, 2, atau 3 itu tentunya adalah merupakan IP address yang ada di router access point-nya. Soal 10, ini saya kasih warna biru nih, maksudnya karena ini areanya berbeda. Jadi yang area sebelah kiri itu merujuk pada access point pertama, dan yang sebelah kanan merujuk pada access point kedua ya. Nah, sehingga nanti yang harus diperhatikan adalah access point 1 itu dia didistribusi kemana, yaitu di smartphone 1, kemudian smartphone 2, dan PC 1. Nah, ini yang di sini. Sehingga alamat gateway yang ada di smartphone 1 dengan yang ada di PC 1 serta di smartphone 2, nah ini tentunya akan merujuk pada IP address pada router 1. Nah, seperti ini. Ini saya kasih warna kuning. Nah, seperti itu. Sementara itu, yang terkoneksi ke access point 2 adalah PC 2 dan smartphone 3. Mana PC 2? PC 2. PC 2 dan smartphone 3.
Nah, ini kebetulan menggunakan kelas C. Tentunya dia akan merujuk ke sini. Ini saya kasih warna biru biar tidak membingungkan ya. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya untuk untuk materi tugas yang pertama. Mudah-mudahan bisa menjadi